University punya tujuan sendiri. Kalau kita sering dengar, somehow mereka lebih ke arah pengembangan ilmu pengetahuan misalnya. Sedangkan industri kan ngomongnya tentang practical things ya, yang pragmatis lah, dibutuhin oleh industri gitu. Jadi itu yang akhirnya nggak temu karena kalau ngomongin get a job, get income, butuh uang itu kan ya kalau emang nggak ada kita harus keluar sih, kita harus biasa untuk keluar juga. Dan berarti kalian ini salah satu anak muda yang mendukung kabur aja dulu dong? Iya, tapi kita tetap nasionalis ya. Sebenarnya gini, Indonesia kemudian Vietnam Mbak, itu adalah sweet spot buat para company di luar negeri. Kenapa? Sorry to say, I have to say kita tuh cheap labor lah, kita murah. Yang jadi masalah cuma satu, somehow masalah language sama masalah orang nggak mau merantau aja. Tapi mungkin problemnya Gen Z adalah tidak loyal. Tidak loyal ini kadang-kadang jadi isu yang cukup besar buat buat gen-gen yang sebelumnya kayak baby boomer, dia very loyal gitu. Iya. Orang dalam itu perlu, tapi maksud aku kalau teman-teman lahir nggak punya orang dalam itu sesuatu yang bisa diusahakan. Dan kita adalah contohnya gitu. Halo Sobat Medcom, jumpa lagi dengan aku Glorinata. Kali ini di episode nggak pakai ordal, ini kita kedatangan 2 orang co-founder dari semacam startup edutech dan juga Cakrawala University, di mana 2 orang muda ini sudah hebat banget ya, berdampak untuk Indonesia dan juga membuat masyarakat yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Ayo, welcome, ada Mas Zaki dan juga Mas Wildan. Terima kasih sudah datang di medcom.id. Pertama kali aku baca profil kalian, hebat banget ya, di umur 26 tahun ini sudah bikin startup edutech dan juga sekarang lagi running Cakrawala University. Ini menyediakan tempat untuk orang-orang atau anak-anak yang pengen bekerja tapi bingung mulai dari mana, kalian yang menyediakan jasanya. Yes. Mungkin bisa diceritain pertama kali bikin di Bimbing itu kayak gimana sih? Oke. Jadi aku, Wildan sama Alim yang hari ini nggak hadir, kita itu dulu teman di kampus. Kita dulu S1-nya bareng, walaupun beda fakulti ya di kampus. Kita kebetulan sempat join di program scholarship yang sama. Kita living together for 2 years. Kita ketemu satu sama lain, akhirnya disitulah kita sebenarnya gini, kita tinggal bersama 10 orang yang lainnya. Nah, salah satu di antara mereka itu ada yang jadi best student di kampusku. Dan kampusku itu mungkin salah satu kampus terbaik di Indonesia sekarang. Ternyata setelah dia jadi best student, dia facing jobless for almost a year. Udah jadi best student di UI lagi ya? Yes, tapi jobless. Karena waktu itu majornya kebetulan bukan major yang high demand di industri ya, which is dia susah dapetin pekerjaan. Aku akhirnya ngajarin dia tentang digital marketing 2 months, dan after that dia dapetin pekerjaan di salah satu startup yang besar di Indonesia. Kita mikir kalau misalkan best student di kampus yang bagus, dia struggling to get a job, gimana dengan teman-teman yang bukan best student dan bukan dari kampus yang bagus. Akhirnya disitulah kita mulai launching di Bimbing di tahun 2020. Tepat ketika aku lulus dari kuliah. Gitu. Kalau Mas Zaki sendiri jurusan apa? Aku udah di Sospol, nggak nyambung sekali. Yes. Tapi bisa bagian digital marketing. Betul, karena kan mungkin zaman kuliah kan sering explore ya. Iya benar sekali di tahun 2020. Kalau kalian ingat ya, pemirsa, di 2020 itu memang awal-awal COVID, tapi digital marketing lagi booming banget ya. Betul. Jadi akhirnya aku bikin pertama kali kita launching programnya, yaitu digital marketing sama data science program. Jadi dua program lah. Dan dapat 50 student waktu itu. Gitu ya. Dan 3 months after that ternyata semuanya get a job. Jadi sebenarnya ini ada yang namanya apa ya? Momentum. Jadi kalian dari iseng-iseng karena melihat temen sendiri kok jobless, nggak taunya banyak yang minat gitu ya. Dan ternyata banyak yang facing same thing kan. Dia mengalami hal yang sama yang ternyata kalau di-trigger dengan satu skill yang high demand, mereka bisa get a job easily gitu. Gitu. Jadi disitulah awal kita bikin di Bimbing. Akhirnya Wildan join, Alim join. Dulu Alim sama Wildan masih kerja di company lain. Ketika sudah proven, mereka join bareng-bareng. Jadi tapi memang dari awal memang Zaki yang punya teman ini ya, yang jobless ini ya. Sebenarnya teman kita semua sih. Karena kita satu asrama. Kita asrama selesai, kayaknya kita udah deket nih, gimana kita satu kontrakan. Nah di kontrakan itulah kita nyoba berbagai hal, salah satunya juga kita ngelihat bagaimana teman kita yang struggling to get a job, ya udah kita coba bantuin, belajar bareng di sana juga. Nah di situ. Dan ternyata feedback dari mereka bagus dan mereka pun dapat pekerjaan gitu ya. Nah kalau boleh dilihat nih dari 2020 sampai ke 2025 itu
bidang pekerjaan apa sih yang sekarang ini lagi diminati oleh pasar? Jadi kita awalnya cuma punya, kita sebut sebagai jurusan ya biar lebih gampang. Kita awalnya cuma punya 2 jurusan, sekarang di bimbing kita udah punya 15 jurusan. Jadi which is itu represent tumbuhnya demand perusahaan dalam certain ini ya, profesi ya. Dan itu sekarang yang lagi tinggi-tingginya diantaranya adalah digital marketing, itu yang pertama. Paling tinggi digital marketing. Yang kedua tentu data science, karena kan lagi grow-grownya nih perusahaan kan. Mereka butuh tim marketing yang bisa ngejual bisnis produknya dan butuh tim data yang ngelola semua hasil database mereka gitu. Jadi digital marketing, data science itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Dan kita masih punya yang lainnya. Oke, kalau di kampus Cakrawala ini sendiri ada berapa? 10 ya tadi ya? Oh, sekarang baru 5. Baru 5. Nah, Next 5 itu apa aja? 10. Oh, 5 sekarang bisnis digital. Sebenarnya part of their career pasti ke arah digital marketing juga beberapa. Kemudian finance, data science juga ada, computer science sama sistem informasi. Oke, jadi memang yang bergerak di bidang teknologi dan juga bisnis itu yang sedang diminati oleh pasar sekarang ini pemirsa. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru lulus SMA mau kuliah, mungkin bisa tuh cari-carinya yang mepet-mepet itu ya kan. Kalau dari Mas Wildan sendiri gimana motivasi membangun di bimbing ini? Iya, tadi karena pada akhirnya dari teman kita dia udah lulus nggak dapat pekerjaan, akhirnya ya udahlah kita coba replicate dan ternyata works kan, dan bagus terus, dan sampai akhirnya kita juga nggak cuman berhenti di digital skill doang, Mbak. Sekarang kita udah buka HR, kita buka PR juga, kita OTW launching. Oh, jadi gitu. Udah merambah, betul. Merambah benar-benar. Dan ketika kita bikin jurusan itu, tadi kita benar-benar mempertimbangkan nggak cuman banyak peminat yang mau belajar, tapi benar-benar demand dari industrinya banyak. Jadi kalau kita nyebutnya high market, high demand. Market itu artinya orang yang mau belajarnya banyak, high demand artinya yang mau hiring banyak. Karena begini Mbak Glory, mission kita tuh baik di bimbing maupun di Cakrawala itu tetap sama. Kita helping people get better job. Kalau buat di bimbing buat yang udah lulus S1, kalau buat Cakrawala kan which is yang high school graduates kan. Betul. Gitu. Tapi semuanya sama missionnya. Oke, nah penyusunan kurikulum ini kalian juga terlibat atau gimana? Atau bekerja sama dengan pihak mana? Nah, jadi kalau kurikulum sendiri kita basicnya tuh pengen industry based. Karena kita goalsnya pengen nyalurin orang kerja. Jadi kita langsung ngobrol sama industri. Kita ngobrol sama pengajar-pengajar kita pun adalah orang-orang yang bukan full time pengajar, tapi emang dia yang kerja di misalnya di startup, di industri gitu. Mereka yang misal jadi, kalau misal kita jurusan IT, maka yang ngajarin IT adalah emang programmer di startup, sehingga mereka yang tahu, oh di company saya yang dipakai ini gitu. Dan kita berdiskusi sama mereka pada akhirnya, kalau kita mau ini untuk bisa dapat kerja, yang dibutuhin skillnya apa aja. Dibimbing, karena dia cuma 6 bulan sebenarnya pembelajarannya maksimal. Itu benar-benar kita kalau misal kuliah kan banyak jurusan banyak mata kuliahnya ya. Itu benar-benar kita yang penting-penting aja udah. Yang penting-penting aja. Begitu ketika lulus langsung bisa kerja, apa aja yang perlu dipelajari. Oh ini. Kita kerja sama industri, kita ngobrol sama berbagai industri dari berbagai bidang, berbagai expert gitu ya. Kita sebutnya practitioner gitu ya. Oh, keluarlah silabusnya ini. Jadi kita punya tim learning designer berkolaborasi dengan industri, kurang lebih gitu. Dan one thing yang bisa kita garanti adalah selama dia ngikutin semua flow kita dan dia lulus ya. Kadang-kadang kan ada yang nggak lulus nih, misalnya kayak dia churn segala macam, dia nggak kompi segala macam. Tapi kalau dia lulus ya supposed to be dia get the job easily. Karena di bimbing kita takeaways-nya adalah selama dia ngikutin program kita, full nggak pernah bolos, kerja tugas dengan proper, pasti get the job. Nah, kalau kalian nih sebagai anak muda yang kerjaannya juga di bidang lapangan pekerjaan seperti ini, kalian sudah baca berita kan di Bekasi kemarin, job fair yang sampai desek-desekan tonjok-tonjokan itu ya. Itu gimana kalian menanggapi? Ini kan termasuk miris ya kita melihat masalah ini. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat gambarannya kan itu banyak perannya ya, maksudnya ada talentnya, ada si company yang buka gitu. Tapi kalau kita coba lihat berita lebih jauh kan 25.000 yang datang, 2.500 vakansinya, which is jomplang banget gitu. Jomplang banget, benar. Tapi one thing yang juga kita harus paham, kami itu kan bermitra dengan sekarang 800 perusahaan di Bimbing dan Cakrawala. Setiap kita interview pasti mereka butuh talent dan selalu punya satu problem, susah cari talent yang bagus. Sedangkan di sisi lain, dari sisi talent, susah cari pekerjaan gitu. Jadi kan artinya ini ada kok job yang dibuka, tapi emang nggak match aja antara apa yang industri butuhin sama existing talent kita. Kalau kalian melihat gap itu apa kira-kira? Kualitas SDM atau? Yes, betul. Kalau kita lihatnya begini, Mbak. Kalau di university dan di industri itu somehow dia jalannya sendiri-sendiri.
University punya tujuan sendiri. Kalau kita sering dengar, somehow mereka lebih ke arah pengembangan ilmu pengetahuan misalnya. Sedangkan industri kan ngomongnya tentang practical things ya, yang pragmatis lah, dibutuhin oleh industri gitu. Jadi itu yang akhirnya nggak temu. Makanya ketika teman-teman yang lulus dari kampus, kemudian kerja di satu company, sering sekali teman-teman HR itu ngajarin lagi. Kayak gini ya caranya ya. Karena tadi, aku malah ngelihatnya corporate atau perusahaan itu sebagai kampus setelah lulus dari uni gitu. Karena di uni itu kayak harus ngajarin lagi. Itu pun kalau majornya sama ya. Kalau majornya nggak sama, makin jauh lagi dari ngajarinnya kan. lagi. Exactly. Jadi kita ngeliatnya ada mismatch antara university graduates gitu ya sama kebutuhan industri. Jadi buat apa kuliah kalau nanti di ending-endingnya mereka cari kerja yang tidak sesuai dengan jurusan di perkuliahannya, dan kemudian perusahaan harus mengajarkan kembali, itu kan 2 kali kerja. Betul. Dan butuh waktu juga. Dan memang yang didorong di sini pastinya yang sesuai dengan jurusannya dia pas kuliah, agar lebih mudah begitu ya adaptasinya dan lain-lain. Oke. Jadi karena memang perusahaan itu sebenarnya banyak yang buka lapangan pekerjaan guys, tapi sebenarnya mereka juga nyari yang kualitas SDM-nya bagus. Ternyata kenyataannya tidak demikian ya. Dan sebenarnya juga gini, since kita tahu misalnya pun jumlah job kita nggak banyak, ya harusnya kalau kita di bimbing nge-encourage orang untuk go global. Karena kalau ngomongin get a job, get income, butuh uang itu kan ya kalau emang nggak ada kita harus keluar sih, kita harus biasa untuk keluar juga. Dan berarti kalian ini salah satu anak muda yang mendukung kabur aja dulu dong. Iya, tapi kita tetap nasionalis ya. Nasionalis, tapi poinnya adalah kan belum tentu ketika sudah keluar kan kita nggak kasih kontribusi ke negara, juga bukan juga. Iya, benar. Since kita punya income dari luar negeri, kita punya uang, kita bisa belajar di Indonesia juga kan, jadi kontribusinya nyata juga buat negara kita. Jadi kalian mendorong kalau di Indonesia ini tidak ada memang lapangan pekerjaan yang memadai, ya silahkan go internasional gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman punya skill yang outstanding. Gitu. Kalau kita tanya sama company luar, emang kenapa sih dia hire kita dari Indonesia? Kenapa dia nggak hire dari talent assistant dari negara mereka? Ya jawabannya karena kita harus punya skill yang outstanding, sehingga dia oke lah dari dia aja nih. Skill outstanding supaya bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan asing itu seperti apa sih? Memang gini, salah satu skill pertama yang harus dimiliki adalah bahasa. Ya, bahasa itu penting ya. Yes, bahasa. Mau kalau misalkan kalau yang international things, aku rasa English jadi wajib gitu ya. Atau spesifik bahasa kayak di Jepang, misalnya, kayak di Korea, itu kan spesifik language ya. Itu pertama. Yang kedua baru memang skill-skill hard skill. Yang kita temukan juga kadang-kadang banyak orang yang secara skill udah oke, hard skill udah oke, bahasa sebenarnya bisa, cuman nggak pede. Bener sekali. Banyak yang nggak pede. Iya betul. Ataupun communication, dia tuh skillnya bagus nih, kita tes, kita uji, bisa ngerjain kerjaan bagus, tapi ketika harus ngomong ke HR, public speaking ya, harus menjual diri gitu kan kita mempromosikan diri sendiri, kenapa sih harus milih saya gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang juga kurang, jadi di situ kita support juga gitu. Ini aku suka banget karena kalian nggak cuman mentingin soal hard skillnya, tapi ternyata soft skill yang mulai dari bagaimana cara membangkitkan kepercayaan diri itu kan nggak gampang ya. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman kita hadapi, mungkin orang ketakutan atau ada tekanan pressure yang terlalu tinggi, akhirnya mereka nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Ternyata kalian juga menyediakan itu ya, mengakomodasi. Kalau umurnya mungkin ada persyaratan khusus? Kalau kita hanya yang di job placement, dia maksimum dia nggak boleh lebih dari 35 tahun. Kenapa? Karena kan entry level. Ini again gara-gara isunya di Indonesia sih ya. Kalau di Indonesia itu 35 itu yang nonton bukan kita ya teman-teman, bukan dibimbing ya, tapi industrinya yang minta jangan umur 35 gitu. Jangan terlalu lebih dari 35. Akhirnya dibimbing karena kita pengennya orang yang enroll ke dibimbing get a job, ya kita bilang kalau mau maksimal dan get a job jangan lebih dari 35 tahun. Ada case-case yang bisa, tapi harus di luar negeri ya. Tapi ada masalah kedua, somehow orang-orang di Indonesia itu ya, dia punya isu kayak, kita nggak bisa merantau ke luar negeri. Iya, itu isu kepedean tadi. Kita bukan kayak Vietnam, bukan kayak India ya, atau bukan kayak China yang emang biasa aja go global gitu. Kalau di Indonesia itu emang sukanya emang di lokal gitu, somehow. Kita ngeliatnya kayak gitu sih. Dan bahkan mereka yang gitu tuh mereka yang sangat smart, sangat sayang ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan juga antara budaya atau tradisi itu masuknya udah mindset sih, udah
masuk ke mindset orang Indonesia itu memang susah banget untuk go global ya. Somehow agak sedikit yang kecenderungan mau. seperti Kalau kita itu. compare sama India kan kayaknya semua orang mau ke global Iya, gitu ya. Bahkan Itu di kayaknya US India tuh, di sini India banyak semua banget sih ya. gitu. Di sini juga udah mulai banyak Makanya banget gitu. orang India. Udah Bener, global. oke. Itu karena apa? Minder kah atau nggak percaya Ya, diri? nggak pede tadi. Sebenarnya kalau kita tes bahasa Inggrisnya udah oke, skill juga oke, cuman ketika disuruh ngomong kurang pede kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Itu permasalahannya SDM di Indonesia guys ternyata ya. Oke, selain itu apalagi kekurangan yang dilihat oleh perusahaan, wah ini kurang nih kualitasnya, aku mau SDM yang seperti ini gitu. Sebenarnya gini, Indonesia kemudian Vietnam Mbak, itu adalah sweet spot buat para company di luar negeri. Sama ya, kita kalau ketemu sama beberapa company di luar, terutama Jepang yang kekurangan talent ya. Iya, itu betul. Melihat Indonesia sama Vietnam itu kayak, wah ini future talent tuh di sini gitu. Kenapa? Sorry to say, I have to say kita tuh cheap labor lah, kita murah. Jadi daripada dia hire orang Jepang mungkin lebih mahal, udahlah ke Indonesia atau ke Vietnam aja. Yang jadi masalah cuma satu, somehow masalah language sama masalah orang nggak mau merantau aja. Gitu. Jadi itu jadi isu utama kenapa pada akhirnya orang-orang di Indonesia ini somehow ya di beberapa case dia demanding ke lokal butuh pekerjaan, tapi nggak ada yang provide, akhirnya nganggur gitu. Tidak ke luar negeri. Harusnya kalau idealnya yang super jago ke luar negeri aja. Iya, bener. Yang nggak mau merantau biar ada yang ngisi pos yang di lokal. Kalau gitu. ini nggak ya yang semua super di lokal-lokal juga. Ada sih tapi sedikit banget kan porsinya kan. Yang bener. ke global gitu. Kalau perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, ini kebanyakan gimana? Mereka memang mau hire orang Indonesia atau tetap mempekerjakan? Oh enggak kok. Kalau beberapa posisi dia tetap mau dari Indonesia karena tadi again cheap labor tuh nggak bisa dipungkir ya. Sama industri gitu juga maunya punya kan ini misalnya kayak sama-sama engineer. Kalau dia hire dari India misalkan 30 juta per bulan. Kalau dari Indonesia mungkin 11 juta udah mau gitu. Oh, nah, jadi, wah jauh juga ya perbandingannya. Yes. Kalau kalian nih melihat selama ini kan kalian berarti menerima ada berapa orang sudah dibimbing ini? Kalau all program kita ada video course dan segala macam itu 65 ribuan. Tapi kalau yang di bootcampnya, yang ada job placement-nya itu 5 ribuan. Oke, sudah ada 5.000 orang itu yang job placement ya, yang ada jobnya itu 5 ribuan dan 95%-nya lah kita job dari sana. Oke, berarti ya lumayan juga kalian mencetak ribuan orang ya untuk mendapatkan pekerjaan dan sampai sekarang nih masih ongoing. Ya, terus. Kalian berarti sampai mereka udah mendapat pekerjaan di suatu perusahaan, kalian juga masih tetap membimbing atau gimana? Yes. Jadi kita check in terus. Jadi ketika orang udah dapat kerja, misal 3 bulan setelah kita tanya gimana di tempat kerjanya, ada nggak yang mereka temukan di pekerjaannya yang nggak diajarin sama dibimbing. Oke, supaya kalian tetap update. Betul, ya, kalau benar. ada nanti kita akan improve di batch selanjutnya. Bahkan kalau misal ternyata gini, let's say waktu kita buka dibimbing di batch 1 angkatan pertama, AI itu belum terkenal itu. Iya benar. Begitu ternyata di tahun 2023, 2024, 2025 AI tiba-tiba booming, kita ngerasa oh kayaknya alumni kita bahkan yang udah selesai nih, udah nggak bayar lagi kita, udah dapat kerja mungkin juga, kayaknya butuh ini deh, update ilmu deh. Kita bikin namanya refreshment class. Oh, jadi yang udah alumni bisa join lagi? Bisa join lagi gitu. Dan itu free by the way. Itu free. Jadi kayak kita smartnya memang bantuin orang literally bener-bener be good talent dan gitu job sih. Kayak gitu. Jadi walaupun udah selesai walaupun udah jadi alumni, kita tetap keep contact. Yeah, gitu. Kadang-kadang kita juga setahun sekali kita ada gathering karena kan kita tuh sebenarnya pembelajarannya online ya untuk dibimbing. Jadi bisa ada yang dari se-Indonesia yang belajar, bahkan ada orang Indonesia kuliah S2 di Belanda. Belajar ke kita. Belajar, oh my god, hebat banget nih. S2 di Belanda, dia tapi kayaknya saya mau jadi digital marketer deh. Karena dia basicnya orang Indonesia, dia lihat apa yang ada di Indonesia, lihat dibimbing. Akhirnya dia belajar digital marketer dibimbing, jadi digital marketer di Belanda. Nah itu case-case yang dia mau go global, Mbak. Jadi yang dia tapi sebenarnya bisa ya Indonesia tuh bersaing. Tapi biasanya yang mau adalah yang dia udah S2 duluan, habis itu emang dibimbing, aku udah punya skill, aku ikilah kerja di sana lah gitu. Tapi kalau case dari lokal sangat sedikit. Sangat sedikit, biasanya sudah nyaman kayaknya udah di Indonesia ya. Karena mungkin family issue segala macam kan. Iya betul. Nah kalau kalian nih selama ini kan banyak udah ada ribuan orang ya dari dibimbing dan sekarang di Cakrawala University. Kalau tendensi atau kecenderungan dari Gen Z ini gimana sih sifat-sifatnya mereka tuh? Yang kan banyak ya aku dengar-dengar perusahaan-perusahaan itu males nih kerja sama Gen Z karena agak unik ya orang-orangnya gitu. Nah, itu kalau kalian melihat itu gimana? Kita mostly malah Gen Z semua ya. Kita kan pun juga Gen Z. Iya, benar. Nah, kalau kalian melihat nih, kalian kan sudah berkomunikasi dengan penyedia jasanya, perusahaan-perusahaannya. Dengan SDM yang Gen Z ini gimana sih kok mereka nggak ketemu gitu?
Kalau aku ngelihatnya, ini tanpa bias semoga ya, bisa bisa nge-share. Gen Z itu dia full of potensial. Dia karena kan dia lahir di situasi udah ada gadget, dia udah melek teknologi segala macam. Jadi dia punya banyak sekali skill-skill yang somehow nggak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Ini dalam konteks teknologi aja ya. Tapi mungkin problemnya Gen Z adalah tidak loyal. Itu yang kita admit. Nah, tidak loyal ini kadang-kadang jadi isu yang cukup besar buat buat gen-gen yang sebelumnya kayak baby boomer, dia very loyal gitu. Dan mereka very loyal kan. Comparing ke Gen Z yang setahun gajinya naik keluar bener. Misalkan ini kayaknya bosnya terlalu toksik segala macam, aku keluar Tapi kalau kita deep down, mereka is very skillful, I can say gitu. Karena to be honest, kalau kita ngeliat Cakrawala University, first angkatan kita kan 1.000 student, itu semua Gen Z yang running marketingnya kan. Aku udah compare by the way Mbak Glory, dan kayaknya hanya Cakrawala yang punya 1.000 student di angkatan pertama. Wow, hebat. Aku udah cek beberapa kampus yang lain, kayaknya paling 100, 200, kita 1.000. Dan itu semua Gen Z yang ngelakuin. Dan itu Gen Z. Nah, kalau aku ngelihatnya gimana kita bisa maintain Gen Z biar dia bisa ngeluarin seluruh potensinya dia miliki adalah kasih dia ruang untuk eksperimen sih. Pokoknya itu. Berarti kalian perusahaan ini harus menciptakan lingkungan yang mendukung ya. Betul. Jangan sampai toksik itu ada gitu, karena memang Gen Z itu anti banget. Dan emang cenderung tidak loyal. Kalau itu emang agak kekurangan mereka tuh. Nggak loyal. Mungkin gini, kelebihannya Gen Z itu adalah mereka sangat kritis. Mereka tuh lebih mereka hidup di mana informasi itu sangat mudah didapatkan. Kalau zaman orang tua kita, informasi harus lewat buku. Zaman kita lewat Google. Zaman yang anak-anak yang paling baru sekarang lewat AI. Udah kalau dulu buku tuh harus ke perpus, harus datang ke ini, harus ngecekin bukunya satu-satu. Google tuh kita googling pun harus cari link mana yang sesuai. Kalau ini udah tinggal nanya aja ya. Sehingga mereka lebih knowledgeable dan akhirnya mereka lebih kritis. Nah, kritisnya itu nggak hanya bagus buat pekerjaan, tapi kadang-kadang jadinya mereka tahu their worth. Mereka tahu worth mereka itu seperti apa, sehingga kadang-kadang lebih demanding untuk company. Nah, company sebenarnya ketika punya karyawan Gen Z, itu tuh mereka punya power yang sangat luar biasa kan tadi ya, knowledgeable, kritis. Tapi di sisi lain, company apalagi kita yang running startup itu rasanya lebih dipush untuk bisa memberikan jaminan sosial buat mereka ke ini apa sih namanya jenjang karir yang pasti kayak gitu. Nah, kadang-kadang ada pengusaha-pengusaha yang mungkin nggak senyaman itu ketika mereka harus dipush untuk mengembangkan bisnis mereka lebih, untuk juga satu sisi menjaga mereka. Nah, ketidaknyamanan itu yang kadang-kadang ini yang akhirnya jadi isu kenapa Gen Z nggak punya attitude kerja yang bagus gitu. Jadi kan? Orang melabelkan seperti itu. Betul. Kalau milenial somehow itu dia agak kita udah kerja loyal sedikit lah, nggak perlu segitunya. Kalau Gen Z karena dia tahu worth-nya dia harus push, dia punya value gitu. Jadi aku mau juga dapat hak yang sesuai gitu. Itu pada akhirnya banyak company yang nggak prefer kalau terlalu ditekan kayak gitu. Berarti memang harus diubah sistemnya ya, disesuaikan dengan zaman now nih. Oke. Ternyata sebenarnya Gen Z itu bisa kok diajak kerja sama, cuman memang harus lingkungan yang benar-benar harus dibangun ya. As a skill mereka jago-jago kok. Jago-jago kan? Wah, super skillful lah kalau lihat ya. Dia semua bisa sih aku rasa mereka itu ya. Oke. Nah, sejauh ini kalian membangun startup, membangun university, ada nggak sih? Pasti kan ada momen down-nya ya. Nah, itu apa yang menjadi susahnya itu apa sih bangun startup ini? Kita challenge-nya sebenarnya gini, karena kita kan ngomongin tentang education dan recruitment things ya. Jadi ketika ada badai layoff gitu kayak tahun 2022, lately itu juga jadi isu. Karena COVID ya. Betul. Itu dulu kayak perusahaan tahun 2022, isunya adalah tech winter, banyak perusahaan tech yang dia layoff. Dulu orang-orang di bimbing itu believe, aku kalau dibimbing, aku belajar 5 bulan atau 6 bulan, aku get a job di tech company. Sejak 2022, karena tech company banyak layoff, orang udah nggak believe. Nah, itu kenapa di tahun 2022 kita harus shift, nggak cuma tech company, tapi juga harus ke corporate yang besar-besar gitu. Nah, itu kenapa since 2022 itu kita mulai ke luar negeri, kita mulai ke perbankan, karena poolnya harus diperbanyak. Dan tech company udah nggak reliable untuk hire banyak orang gitu kan. Itu challenge kita sih. Jadi nge-adjust our product to existing market. Tapi sekarang udah mulai kembali normal nih ya. Harusnya ya. Karena memang sudah COVID udah nggak ada, dan juga tapi kenapa menurut kalian company-company itu
melakukan layoff besar-besaran menurut kalian nih? Kalau aku ngeliat begini, Mbak. Jadi memang dulu ketika funding banyak, gitu, investment banyak ke Indonesia, emang sebenarnya jumlah talentnya terlalu banyak. Oh, Nah, oke. sekarang ketika mereka nggak punya funding yang banyak, mereka aware, oh ternyata waktu gue kurangin bisa juga loh. Jadi isunya itu sebenarnya memang dari dulu udah terlalu banyak talentnya. Sekarang itu yang real sebenarnya. Sebenarnya dengan small team aja bisa kok jalan gitu. Dulu ketika dia tes, udah nggak punya funding, uang udah terbatas, coba deh kita cut sebagian, bisa running kok. Jadi kan karena itu, akhirnya mereka rasa, ternyata bisa juga, makanya layoff banyak di situ. Oke. Nah, gitu. Jadi itu yang bedain. Jadi artinya sekarang memang teman-teman harus compete-nya luar biasa karena jumlah talentnya sudah sangat melimpah kan. Tapi mungkin aku nambahin sedikit ya, di balik semua bad news bahwa tech itu, kita juga baru akui bahwa company incumbent yang company yang udah lama, yang mungkin udah berdirinya lama, contoh misalnya Sinarmas atau perbankan BNI, Mandiri dan lain-lain, mereka pun ketika bersamaan dengan tech company yang mulai turun, mereka company yang basicnya bukan tech itu mulai aware terhadap teknologi, sehingga pada akhirnya walaupun hilang lapangan pekerjaan dari tech company menyusut, terbuka pintu lain lah di company yang top company yang udah company yang memang bisnisnya udah lama, mungkin kayak contohnya Indofood misalnya yang udah berdiri lama, itu mulai aware terhadap perubahan digital dan mereka mau nggak mau juga harus adapt terhadap teknologi, sehingga sekarang talent kita pun yang awalnya dari tech company ke yang company besar yang top global company kayak biasa. Dan akan sih, maksudnya kalau ngomongin job kan, kalau di Indonesia nggak ada banyak kok, Jepang masih nerima banyak, Korea masih banyak, Australia masih tumbuh gitu. Jadi selama mau go global harusnya nggak perlu khawatir. Itulah dan yang kalian menyediakan itu langkah-langkah untuk mendaftar ke perusahaan asing. Kalian pasti kita dampingin, Bahkan kalau misalkan dia, aku nggak mau deh pakai listnya di Bimbi, aku mau punya company sendiri, ya silakan. Tapi kita bantu tetap sampai dia dapat pekerjaan gitu. Nah, ini terakhir ya. Gimana kalian meng-encourage anak-anak muda yang sekarang ini udah lulus kuliah mungkin ya, yang pokoknya udah lengkap lah ya secara skill dan lain-lain udah lengkap, tinggal berperangnya aja nih. Tapi mereka berada di zona nyaman gitu. Encourage-nya gimana sih supaya bisa mendapatkan pekerjaan? Nah, sebenarnya ini yang pada akhirnya di era sekarang ya, di era saat ini yang apalagi yang kita tahu kemarin ekonomi itu agak bergejolak, IHSG turun, Donald Trump segala macam. I think ini mungkin agak kontroversial, tapi di saat ini untuk para pencari kerja terutama, memang kayaknya kita harus agak nurunin ego sedikit. Kita harus mengutamakan diri kita dulu, dalam artian menurut saya nih saat ini di ekonomi seperti ini, number 1 target kita adalah mengisi tabungan, karena kita nggak akan tahu nanti kedepannya akan seperti apa. Somehow kadang-kadang masih ada orang yang idealis, saya mau kerjanya di sini, saya mau kerjanya WFH, saya mau kerjanya ya boleh idealis untuk misalnya gini, saya pahamnya di IT, di jurusan IT, tapi mungkin kita harus lebih lenient, harus lebih terbuka bahwa ternyata lowongan WFH udah nggak sebanyak itu, lebih banyak yang ke kantor. Ya mungkin kita harus menerima itu, daripada pada akhirnya nganggur. Kita harus menurunkan ego untuk pada akhirnya ya udah untuk sekarang nggak apa-apa, saya WFO dulu, saya mau gedein tabungan. Ketika tabungan saya udah cukup strong, saya nggak punya penghasilan 6 bulan, saya bisa bertahan, baru boleh kejar idealisme kalian gitu. Tapi untuk sekarang, untuk saya pertama coba kita cek our ego dulu gitu. Apakah kita sudah mengiyakan semua opportunity? Apakah kita udah lihat semua yang masuk gitu ya? Kalau sudah, tapi memang ternyata saya udah ego saya udah turun nih, saya kerja apa aja oke deh gitu. Tapi kok yang nggak ada opportunity-nya? Ya berarti next step-nya adalah coba berkaca lagi gitu. Yang diminta company seperti apa? Kapasitas kita seperti apa? Kalau memang pada akhirnya memang kayaknya saya juga belum bisa diterima gitu, atau misalnya kayak saya belum sesuai dengan kapasitas yang company minta, ya mau nggak mau memang kita harus belajar lagi untuk naikin, istilahnya memantaskan diri kita lah terhadap walaupun pada akhirnya nanti ini agak kontroversial, misalnya nggak apa kalau misalnya ternyata kerjanya underpaid atau mungkin long hours gitu ya, lembur terus. Tapi in this economy balik lagi in this economy apa aja udah ya apa aja gitu. Kalau emang ternyata untuk dapetin opportunity yang jelek aja kita nggak bisa, ya mau nggak mau kita harus mantasin diri dulu gitu. Nah dan balik lagi ya, walaupun kita punya platform yang berbayar, tapi memang
oh kita aja goalsnya nyari tabungan, gimana bayar, ya udah kita nggak harus harus ke dibimbing yang bayar, nggak harus ya. Sekarang knowledge itu udah seterbuka itu. Ada AI, ada YouTube, ada Google, bahkan yang problem itu malah semangat orang untuk belajar. Jadi kita baca, motivasinya itu nggak ada ya. Betul. Kita baca suatu artikel bahwa sebenarnya materi-materi kuliah Harvard yang orang mungkin kalau ke sana harus LPDP, harus bayar jutaan, itu terbuka di publik. Jadi ada masif online open course singkatnya, di mana ada beberapa permata kuliahan di Harvard yang memang di-share untuk umum, untuk orang belajar juga. Kenyataannya tidak ada yang buka itu, bener. Gitu. Oh, ternyata Harvard memberikan fasilitas itu ya? Problemnya bukan masalah akses ya, tapi disiplin untuk belajar. Iya. Nah, ya udah saatnya kita turunkan ego, kita sadar diri. Kalau memang udah dapat opportunity-nya, ya mungkin toh kita ambil dulu sampai mempersiapkan kita untuk bisa lebih tangguh untuk menghadapi idealisme kita. Nggak harus apalagi sekarang mungkin ini ya, dengan adanya sosial media, orang tuh kayak istilahnya pamer kekayaan tuh gampang banget. Seakan kita jadi gue harus kaya sekarang juga. Nah, nggak begitu teman-teman. Ya? It's not like that gitu, bahwa orang yang mungkin pamer kekayaan pun mereka berjuang dulu juga. Ada gitu. Prosesnya yang nggak di shoot, yang nggak di share ke sosial media. Jadi it's okay kalau kerjaan pertama kita bukan kerjaan our dream, it's okay gitu. Yang penting teman-teman bisa makan, yang teman-teman bisa punya tabungan. Nanti kalau udah punya tabungan, udah punya resilience, udah punya ketahanan, mau ekonomi kayak gimana teman-teman bisa bertahan, baru kita pelan-pelan strive for our ideals kayak gitu. Jadi jangan terlalu idealis dulu di awal-awal nih ya. Betul. Pokoknya kalian tetap harus cari kerja ya, karena untuk bertahan hidup, untuk survive gitu kan. Nah, kalau kalian selama ini sudah ada gandengan dengan pemerintah, kerjasama dengan pemerintah atau gimana? Ya, of course. Kalau dibimbing tentu kita close with Kemenaker, kalau di Cakrawala kan dengan Kemendikti ya namanya sekarang ya, dan ya kita harus hand to hand with government lah somehow lah. Gitu. Nah sejauh ini nggak ada masalah berarti ya? So far nggak sih, so far so good, cuma memang somehow design thinking pemerintah tuh perlu di-adjust bareng-bareng. Itu dia ya, pasti ada perbedaan kan? Iya, kadang-kadang kan mungkin kayak misalnya buat government yang penting jumlahnya banyak. Tapi kalau buat kita, kalau jumlah banyak tapi low quality juga jadi nggak impactful kan? Iya benar-benar. Padahal sebenarnya sekarang itu quality over quantity ya. Yes gitu. Makanya kita sebenarnya bareng pemerintah tuh buat menyeimbangin. Oh boleh agak banyak tapi kualitas tetap dijaga. Atau oke deh sedikit aja tapi kita quality kita naikin. In term of learning ini ya, kita ngomongin learning. Good. Berarti Kemenaker sama Kemendikti kerjasamanya ya. Nah sejauh ini kalian percaya nggak sih ada kesuksesan yang bisa diraih? Atau menurut kalian setuju nggak dengan statement ini? Nggak bisa sukses tanpa orang dalam. Kalau aku ngelihatnya tergantung kalau aku lihatnya gini, tergantung dia kerja di instansi seperti apa. Tergantung instansinya ya. Orang dalam itu tergantung instansi. Kalau instansinya political intervensinya tinggi ya mungkin itu ngaruh banget. Tapi by the way, aku bikin bisnis kan aku Alim Wildan. Aku dan Alim tuh bukan orang yang punya privilege yang bagus di family. Wildan tuh punya privilege besar di family. Tapi kita sama bisa on the same level ya simply karena kita hard work gitu. Aku nggak bisa nafikin memang kita butuh orang dalam, tapi orang dalamnya kita bangun, bukan given gitu loh. Kita bangun gitu. Ya, I think. Berarti kalian melegalkan orang dalam ya sebenarnya ya? Yes, selama diusahain ya. Kita percaya bahwa gini, misalnya ketika kita bangun startup, kita punya mentor, another co-founder di startup yang udah lebih besar. Kita nggak tiba-tiba lahir udah kenal founder itu. Iya benar. Ya, artinya kita Ordal tuh kita nggak bisa munafik bahwa orang dalam tuh nggak ada impactnya. Itu nggak. Tapi nggak semua orang lahir dengan langsung punya koneksi. Dan koneksi itu bisa dibangun. Bisa diusahakan berarti ya? Jadi kalau emang merasa, dia mau punya Ordal, kenalan aja, networking gitu. Datang ke komunitas. Sekarang kita lihat sosial media makin gede, komunitas tuh makin banyak. Cari aja misalnya komunitas UX, cari community UX itu dapat. Nanti aktif di sana, lama-lama kenal sama orang, jadi orang dalamnya kalian gitu. Kalau orang dalamnya dibimbing sama Cakrawala siapa nih? Kalau kita mungkin sebetulnya bukan orang dalam ya, tapi mentor kali ya. Mentor. Kita pertama kali bikin bisnis, kita ada satu founder lain yang dia gerak di bidang edutech gitu ya. Jadi kita belajar dengan mereka. Yang kedua karena kita punya investor dan kita kebetulan diinvest sama Init6, itu salah satu
visi yang dibangun oleh founder Bukalapak. Jadi karena dia dulu CEO dan semua si level Bukalapak di situ semua, jadi dia invest uang dan juga invest knowledge gitu. Jadi mereka lah yang pada akhirnya ngajarin kita. kalian Mereka ya. yang kenalin kita ke yang lain juga. Jadi orang dalam itu perlu, tapi maksud aku kalau teman-teman lahir nggak punya orang dalam itu sesuatu yang bisa diusahakan. Dan kita adalah contohnya gitu. Oke, wah hebat-hebat ini anak-anak muda. Berarti tapi kalian mendapatkan networking seperti itu dari kampus kalian atau dari memang komunitas kalian? Ya, sama di community di kampus gitu. Sebenarnya as long as kita gini ya, kadang-kadang gini, kalau kita ketemu dengan certain tokoh gitu ya, sama tuh kita kadang-kadang gini, message-nya adalah aku mau ngambil apa dari dia lah. Kalau kita tuh enggak gitu. Apa yang kita bantu untuk mereka. Jadi once kita nawarin membantu mereka, dia akan mikir oke, karena dia membantuin dia, yaudahlah kita saling sharing. Jadi kayak saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme. Banyak case-nya kayak, oh ketemu dia nih, aku mau minta tolong X gitu. Itu yang akhirnya ada resistensi dari teman-teman yang sudah besar secara nama. Gitu. Tapi kalau kalian lebih, aku bisa bantu apa gitu ya? Wah hebat. Hebat. Oke, kita masuk ke rapid question ya. Ini aku tanya, nanti kalian jawab cepat. Kalau bisa jadi Menteri Pendidikan sehari, apa hal pertama yang akan kalian ubah? Naikin gaji guru. Hubungan antara kampus dengan industri. Oke, wah ini hebat nih. Naikin gaji guru sama memperkuat hubungan antara kampus dengan industri. Itu penting ya, karena supaya langsung mendapat pekerjaan. Oke, lembur tiap hari atau meeting tiap 2 jam sekali? Lembur tiap hari sih, kan sering dilakuin juga sekarang. Sampai sekarang masih lembur tiap hari? Masih sering lembur. Pasti lembur, kita kan, ya kita masih middle company, which is masih require banyak yang harus energi yang besar. Oke. Sama lembur sih. Kalau meeting terus nggak sempat mikir. Emang perlu waktu untuk berpikir. Iya benar. Oke. Punya orang dalam atau punya skill luar biasa yang dicari orang? Oke. Aku skill luar biasa yang dicari orang. Sama skill. Itu lebih menjamin ya daripada orang dalam. Karena kalau punya skill yang luar biasa, nanti orang dalamnya nyariin. Oke, ini hebat nih. Bener-bener. Ternyata orang dalam juga butuh ya, butuh kita ya. Betul. Oke, cita-cita waktu kecil apa? Masih nyambung nggak sama yang sekarang? Oke. Cita-cita dulu jadi guru. Oh, emang bergerak di bidang pendidikan ya? Aku dulu karena kan gini ya, dulu tuh waktu kita kecil, guru itu bilangnya taruh cita-cita kamu setinggi langit. Oke, jadi kamu nggak? Literally. Aku jadi waktu itu cita-citanya astronot. Astronot. Karena di langit kan. Iya. Karena setinggi langit, betul. Oke. Skill yang wajib dikuasai anak muda zaman sekarang. Oke. Kalau soft skill itu public speaking dan communication sih. Itu is must aku rasa. Somehow banyak case-case orang yang pinter banget tapi they cannot sell their self. Gitu. Jadi orang kayak ngelihat apakah dia pintar gitu. Tapi kalau dia bisa sell their self, kita bisa tahu, oh ini orang memang beneran pintar. Bahkan bisa jadi dia nggak terlalu pintar, tapi karena dia bisa sell. Speaking and communication is truly, absolutely yang dipunyai gitu ya. Itu ya communication skill. Oke. Kalau Wildan? AI sama kayak I think AI itu akan seperti apa kita ngeliat email sekarang. Dulu orang tua aku guru. Waktu pandemi mereka tuh harus ngajar online tiba-tiba kan. Iya. Itu mereka untuk login email aja, untuk pakai Zoom aja sulit banget. Sedangkan kita kalau kita tanya Gen Z dan semua anak-anak itu, siapa sih yang nggak pakai email? Orang gimana bisa lamar kerja kalau nggak pakai email gitu? Email tuh udah jadi suatu kebiasaan banget gitu. Nah sekarang aku ngelihat orang ngelihat AI itu seperti orang tua kita ngeliat email. Kesannya sulit, kesannya susah. Tapi di masa depan orang tuh ketika nggak pakai AI, kok lu nggak pakai AI sih gitu. Iya. Orang kita ketemu orang zaman sekarang, saya mau ngirim lamar kerja, oh ya kirim aja lewat email. Oh saya nggak pakai email gitu. Kok nggak pakai email gitu. Nah, I think AI itu dulu email, abis itu Google, mungkin sekarang jadi AI. Lama-lama AI itu akan jadi. Jadi emang harus punya skill untuk AI ini ya. Tools lah, nggak harus bikin AI-nya, tapi menggunakannya. Tools yang ada gitu. Oke, sip. Nah, ada nggak pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana yang sekarang ini masih berjuang untuk mencari pekerjaan atau masih mau pindah kerjaan, tapi nggak berhasil? Aku rasa the only way gitu ya buat teman-teman dapetin job dengan cepat gitu dan mungkin naikin level kalian lah. Itu emang education sih menurutku. Harus punya skill sih. Jadi kayak gini, kalau kita ngomongin kelas sosial gitu ya, dari miskin ke middle itu paling gampang lewat education. Itu mutlak.
Tapi itu naikin kelas sosial dari pendidikan ya? Yes, miskin ke middle. Tapi kalau udah middle ke to be rich ya mungkin banyak tuh orang dalam misalnya gitu ya. Koneksinya panjang gitu. Tapi for now buat teman-teman yang butuh banget pekerjaan, nggak punya income ya maka education is important. Education tuh nggak harus bukan sekolah bukan, tapi punya skill, belajar something gitu-gitu sih. Oke. Kalau aku selama company masih bilang ke kita bahwa nyari talent susah, artinya mereka masih nyari talent. Artinya masih ada harapan buat kalian yang masih nyari kerja bahwa company masih nyariin kok, dan company itu is trying very hard. Kita as a company pun kita subscribe tools A, kita ngecekin LinkedIn untuk nyari orang untuk kerja buat kita gitu. Jadi selama masih ada company yang kita kesulitan menurut aku itu adalah bukan sebuah nightmare, bukan sebuah bad news, justru malah good news buat kita. Artinya ada kok yang company nyari, masih banyak kita, ternyata. Iya, yang jadi isu kan kalau company kita udah penuh. Kita sebagai yang nyari kerja bisa apa gitu. Tapi kalau company masih bilang bahwa aduh kita kesulitan mencari talent, artinya oh gue masih bisa mengusahakan dan dia masih nungguin gue nih untuk datang ke dia karena dia masih itulah. Sampai sekarang masih banyak ya berarti ya company nyari. Kemarin bahkan kita ketemu sama salah satu pemilik usaha juga. Kita pun dibimbing terus hire sih. Terus hire ya? Kita jumlah employee kita terus tumbuh gitu. Jadi selevel dibimbing yang middle company aja, terus hire apalagi yang mungkin besar gitu. Pintar ya, oke. Ini jadi good news buat kalian semua yang mencari pekerjaan, ini bisa join di dibimbing atau yang belum kuliah langsung aja ke Cakrawala University. Karena ternyata kalau kita dari perbincangan kita ya, ternyata banyak kalau perusahaan-perusahaan itu yang mencari pekerjaan, tapi kok nggak ketemu dengan si pencari pekerjaannya. Itu sebenarnya ada gap di situ yang ternyata quality SDM-nya itu harus ditingkatkan. Wah, terima kasih sekali insight-nya, sangat bermanfaat buat masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda yang sekarang belum dapat pekerjaan ya. Terima kasih Mas Jaki dan juga Mas Wildan sudah datang ke Medcom dan sharing pengalamannya bangun startup dan juga universitas. Terima kasih sudah menonton Gak Pakai Ordal, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.